Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PB Lestari dengan NIM 2232021004 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai ICC untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan dosen pengampu Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SH.MH. Pembahasan yang pertama adalah pengertian International Criminal Court atau ICC. ICC dalam konteks hukum internasional adalah pengadilan permanen yang bertugas menuntut individu atas tindakan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Berikut adalah beberapa poin penting tentang ICC dalam konteks hukum internasional. Yang pertama ada tujuan. ICC didirikan untuk membantu sistem yudisial nasional yang telah ada dan untuk menuntut individu atas kejahatan internasional ketika negara-negara enggan atau tidak sanggup untuk melakukannya. Yang kedua adalah yurisdiksi. ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Yang ketiga adalah struktur. ICC dipimpin oleh Assembly of States Parties dan memiliki empat organ utama: presidensi, divisi yudisial, kantor jaksa, dan registrasi. Yang terakhir adalah bahasa. Bahasa resmi yang digunakan di ICC adalah Inggris dan Prancis dengan penerjemahan tambahan untuk bahasa lain seperti Arab, Cina, Rusia, dan Spanyol. ICC berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia dan menjalankan hukum internasional, terutama dalam menghadapi kejahatan serius seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk pembahasan yang kedua adalah International Criminal Court atau ICC memiliki yurisdiksi atas beberapa jenis kejahatan internasional, yaitu yang pertama adalah genosida. Genosida adalah tindakan untuk memusnahkan suatu kelompok etnis, ras, atau agama secara keseluruhan atau sebagian melalui pembunuhan massal, penyiksaan, dan penciptaan kondisi kehidupan yang menyebabkan kehancuran kelompok tersebut. Yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindakan yang melibatkan serangan terhadap kelompok orang secara sistematis dan berulang, seperti pembunuhan, penyiksaan, dan penciptaan kondisi kehidupan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental. Yang ketiga adalah kejahatan perang. Kejahatan perang atau tindakan yang melanggar hukum perang internasional, seperti pembunuhan tidak berperang, penyiksaan, dan penciptaan kondisi kehidupan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental. Yang keempat adalah kejahatan agresi. Kejahatan agresi adalah tindakan yang melibatkan serangan terhadap negara lain tanpa alasan yang sah, yang telah diatur dalam Status Roma 1998 dapat diperluas berdasarkan arahan Dewan Keamanan atau PBB. ICC bertujuan untuk mencegah dan menuntut individu yang melakukan kejahatan-kejahatan ini, serta melindungi hak asasi manusia dan menjalankan hukum internasional. Untuk pembahasan yang berikutnya adalah proses penuntutan International Criminal Court atau ICC memiliki beberapa perbedaan dan persamaan dengan pengadilan nasional. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah perbedaan proses penuntutan di ICC dengan pengadilan nasional. Perbedaan yang pertama adalah yurisdiksi komplementer. ICC berdasarkan prinsip komplementer, ICC hanya akan bertindak jika pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau mengadili kejahatan tersebut. ICC bertindak sebagai pelengkap pengadilan nasional, bukan menggantinya. Pengadilan nasional adalah pengadilan nasional memiliki yurisdiksi absolut atau kejahatan yang terjadi di wilayah mereka, kecuali jika ada perjanjian internasional yang mengatur lainnya. Untuk perbedaan yang kedua adalah penyelidikan dan penuntutan. Penyelidikan dan penuntutan di ICC dapat dimulai jika negara yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu mengadili kejahatan tersebut. Jaksa penuntut ICC tidak
bergantung pada Dewan Keamanan PBB, melainkan melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dan berbagai sumber termasuk koran, keluarga, LSM, dan organisasi kepemerintahan. Yang ketiga adalah kewenangan dan otonomi. Jaksa penuntut ICC memiliki otonomi yang lebih besar dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan. Mereka tidak bergantung pada sumber-sumber dari Dewan Keamanan PBB dan dapat membuka penyelidikan berdasarkan informasi yang mereka miliki. Yang keempat adalah standar keadilan. ICC mengamati standar tertinggi keadilan dan proses pengadilan. Mereka bertujuan untuk memberikan balasan, pencegahan, dan penegasan, dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan internasional. Yang kelima adalah tujuan utama. Tujuan utama ICC adalah untuk mencegah kejahatan serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Mereka juga bertujuan untuk mendesak penuntut nasional untuk mengajukan kasus ini ke pengadilan dan memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan keadilan. Sedangkan pembahasan untuk persamaan proses penuntutan di ICC dengan pengadilan nasional, persamaannya adalah satu, prinsip hukum dasar. ICC dan pengadilan nasional, kedua sistem hukum ini berdasarkan prinsip-prinsip hukum dasar yaitu yang sama seperti retribusi, deterrence, denunciation, intervention, dan rehabilitation. Yang kedua adalah penggunaan status Roma. ICC diatur oleh Status Roma 1998 yang merupakan hasil konferensi internasional di Roma. Status ini menjamin bahwa penyelidikan dan penuntutan hanya untuk kepentingan keadilan bukan kepentingan politik. Dengan demikian, proses penuntutan di ICC memiliki beberapa perbedaan yang signifikan dengan pengadilan nasional, terutama dalam hal yurisdiksi komplementer, kewenangan, dan otonomi jaksa penuntut dan standar keadilan yang lebih tinggi. Namun, keduanya juga memiliki persamaan dalam berdasarkan prinsip-prinsip hukum dasar yang sama. Jadi, untuk persamaannya ada dalam prinsip-prinsip hukum dasar. Untuk pembahasan yang berikutnya adalah fungsi utama yang diemban oleh International Criminal Court atau ICC dalam penegakan hukum pidana internasional. Yang pertama adalah mengadili kejahatan internasional, genosida, mengadili tindakan untuk memusnahkan suatu kelompok etnis, ras, atau agama secara keseluruhan atau sebagian. Kejahatan terhadap kemanusiaan, mengadili tindakan yang melibatkan serangan terhadap kelompok orang secara sistematis dan berulang, seperti pembunuhan, penyiksaan, dan penciptaan kondisi kehidupan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental. Yang berikutnya adalah kejahatan perang. Kejahatan perang adalah mengadili tindakan yang melanggar hukum perang internasional seperti pembunuhan, tidak berperang, penyiksaan, dan penciptaan kondisi kehidupan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental. Yang berikutnya adalah kejahatan agresi, mengadili tindakan yang melibatkan serangan terhadap negara lain tanpa alasan yang sah. Yang kedua adalah mencegah kejahatan serius. ICC bertindak sebagai pencegahan terhadap orang yang berencana melakukan kejahatan serius menurut hukum internasional. Yang ketiga adalah mendesak penuntut nasional. ICC mendesak para penuntut nasional untuk mengajukan mereka yang bertanggung jawab terhadap kejaksaan ini ke pengadilan. Yang keempat adalah pengusahaan keadilan bagi korban. ICC mengusahakan upaya para korban dan keluarga bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran, serta melalui proses rekonsiliasi. Yang kelima adalah mengakhiri impunitas. ICC melakukan langkah besar untuk mengakhiri masalah kebebasan dari hukuman bagi pelaku kejahatan internasional. Yang keenam adalah mewujudkan keadilan global. Tujuan utama ICC adalah untuk mewujudkan keadilan di seluruh dunia, membantu menghentikan konflik, dan menyempurnakan putusan pengadilan internasional sebelumnya. Dengan demikian, ICC berfungsi sebagai pengadilan pidana internasional yang permanen dan independen, bertujuan untuk mencegah dan mengadili kejahatan internasional, serta memberikan keadilan bagi korban. Nah, untuk pembahasan yang terakhir adalah International Criminal Court atau ICC menghadapi beberapa tantangan utama dan dalam menjalankan fungsi antaranya adalah
Yang pertama tantangannya adalah yurisdiksi dan kontrol Dewan Keamanan PBB. Hak veto. ICC tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya tanpa adanya revolusi dan Dewan Keamanan PBB yang dapat dihambat oleh hak veto. Negara-negara anggota tetap seperti Amerika Serikat, Inggris, Cina, Prancis, dan Rusia. Kontrol politik. Dewan Keamanan PBB memiliki kontrol yang bebas atas ICC yang dapat menghambat investigasi atau penuntutan kejahatan. Yang kedua adalah keterbebasan yurisdiksi. Prinsip komplementer. ICC hanya dapat melaksanakan yurisdiksi jika pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau mengadili kejahatan tersebut. Hal ini dapat membatasi kemampuan ICC untuk menangani kasus yang lebih kompleks. Yang ketiga adalah tantangan dalam penyelidikan dan penuntutan. Keterbatasan sumber daya. ICC memiliki keterbatasan sumber daya termasuk anggaran dan staf yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan yang efektif. Ketergantungan pada informasi. ICC bergantung pada informasi dan berbagai sumber, termasuk korban, keluarga, LSM, dan organisasi kepemerintahan. Untuk memulai penyelidikan, hal ini dapat membutuhkan waktu lama dan sumber daya yang signifikan. Yang keempat adalah bahasa dan komunikasi. Bahasa resmi ICC adalah Inggris dan Prancis, tetapi penggunaan bahasa internasional lainnya juga diperbolehkan. Namun, kasus-kasus seringkali melibatkan bahasa yang tidak umum digunakan di kancah internasional, sehingga ICC harus menggunakan juru bahasa untuk menerjemahkannya. Yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas. Keterbukaan proses ICC sering dikali dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas prosesnya, termasuk dalam menangani tantangan arbiter dan keputusan pengadilan. Dengan demikian, ICC menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam menjalankan fungsinya, termasuk keterbatasan yurisdiksi, kontrol politik, keterbatasan sumber daya, bahasa dan komunikasi, serta transparansi dan akuntabilitas. Cukup sekian presentasi mengenai ICC yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.